Hanya aku manusia bodoh. Itu semua bodoh. Itu disensor itu kan ada kasar itu. Tolong ya. Maksudnya kita butuh belajar lagi. Iya, tolong editor. Tolong ya. Jadi sekarang kita terpilihnya Anies, Ganjar, Prabowo, lagi. Oke, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di podcast terbaru, podcast Gemini FEB Undip. Nah, ini adalah salah satu agenda baru dan kita ini pengen ngadain semacam obrolan-obrolan yang mungkin semoga ya bisa informatif buat teman-teman dan bisa ngelihat dari sudut pandang yang kita sebagai mahasiswa kayak gitu. Sebelum kita pengen bahas apa, tapi kita lebih baik kenalan dulu, bener nggak? Oke. Sebelumnya kenalkan, nama aku Bimo. Aku adalah anak Gemini FEB Undip. Lalu di sini ada, silakan perkenalkan diri kalian. Halo, aku Zikri dari Gemini Undip angkatan 2022. Halo, nama aku Sofyan dari Gemini Undip juga angkatan 2020. Wih, kelas. Oke. Jadi memang kita nih pengen bahas sesuatu nih. Mungkin teman-teman ada yang relate, ada juga yang mungkin sekedar tahu, tapi di sini kita bakal ngasih informasi-informasi yang menarik gitu dan bisa memantik teman-teman tuh pengen bersudut pandang seperti apa. Jadi disclaimer, ini kita tidak memihak pada siapapun, kita juga tidak ingin mengundang perseteruan dan lain-lain. Kita hanya berasumsi pribadi dan juga berdasarkan apa yang sudah kita research selama ini kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan aku boleh tanya nih kepada bung-bung kalian nih ada di sini dan bung-bung yang ada di rumah, ada di sekolah, ada di warung, ada di burjo atau dimanapun itu. Waduh, HP saya jatuh, mohon maaf ya. Oke, kita nih pengen bahas apa ya? Ya, kita kurang lebih bakal bahas tentang fenomena yang lagi tren saat ini, yaitu caleg muda. Wow, caleg muda. Waduh, sebenarnya aman sih caleg muda. Iya, karena kita kan masih muda gitu. Sekarang kita masih muda. Atau jangan-jangan dari bung-bung ini ada yang nyalek lagi. Ini saya belum masih mahasiswa baru ya. Masih Ini baru. belum kelar kuliah. Disumpung. Iya, tapi ya nggak apa-apa juga ya. Juga. Minimal umur kan 20 tahun. Iya. Boleh kan? Boleh. Nggak salah juga. Oke. Kita mungkin bakal bahas tema kayak gini ya. Kalimat yang terlintas di pikiran gue saat ini, caleg muda emangnya udah layak? Oke, itu nanti kita bakal bahas secara sistematis ya. Oke. Dari awal. Oke. Sebelumnya gue pengen nanya nih sama bung-bung sekalian. Menurut kalian caleg muda itu apa? Dari yang paling tua dulu, muda dulu nih. Oh iya. Dari yang tua dulu dong. Enggak, dari yang paling muda. Dari yang paling muda. Karena kan ini bahasnya caleg muda bukan caleg tua gitu. Oke, silakan. Mungkin menurut aku caleg muda itu ya caleg yang dimana masih berumur ya bisa dibilang generasi milenial gitu. Jadi mereka mungkin punya pandangan yang agak berbeda dengan caleg-caleg yang ya mungkin umurnya 40-an atau ya semacamnya gitu. Mungkin bisa ditambahin dari Bung. Oke. Menurut aku pribadi ya, jadi caleg muda ini kan lebih ke arah bagaimana partai politik ini manfaatkan apa yang jadi aset gitu. Kan tujuannya untuk memenangkan pemilihan kan. Jadi mungkin pemuda-pemuda di sini juga punya kriteria atau spek-spek tertentu yang dimana bisa jadi opsional untuk memenangkan suara di kalangan milenial seperti itu. Oke, di sini menarik ya, karena mulai ada dari dua kepala yang berbeda muncul dua pemikiran juga yang berbeda tentang apa itu caleg muda kayak gitu. Dan dari teman-teman dari pertanyaan tersebut, mungkin bung-bung di rumah dan sarina-sarina di rumah juga boleh berpendapat nih dalam hatinya atau pikirannya kayak caleg muda itu menurut gue tuh kayak gini-gini, atau ada yang caleg muda gitu. Boleh tuh kayak gue caleg muda nih ya, kayak gitu. Terus mungkin ya fenomenanya adalah ini yang sangat dekat di lingkungan kita kayak gini.
di umur-umur sekarang ya 20-an kayak gitu ya. Atau mungkin Anda belum 20-an. Masih belasan. Masih belasan. Jadi belum boleh nyalek ya. Masih belum bisa. Jadi di umur kan minimalnya 20 ya. Dan yang tergolong muda itu mungkin asumsikannya mungkin 20-an, 21 dari umur terendah sampai umur sekitar 30 atau 35 itu masih bisa dibilang muda kayak gitu. Yang terlintas adalah sebenarnya motivasinya apa gitu? Apakah di dalamnya ada motif-motif tertentu ataupun memang ada niatan emang gue pengen mengabdi nih untuk Indonesia dan lain-lain. Kayaknya ini cara gue dan lain-lain. Tapi menurut gue itu bakalan punya banyak rintangannya tersendiri-sendiri tergantung orang yang masing-masing juga. Nah, menurut kalian aja nih, mungkin teman-teman kalian juga ada gitu ya yang nyalek atau gimana. Menurut kalian, ini menurut kalian aja motivasi dan target sasaran mereka para caleg muda tuh menurut lu apa sih? Apakah konkret atau ngayal gitu kan? Kadang-kadang kalau misalkan anak-anak muda juga, gue pengen bawa Indonesia go internasional, gue pengen bawa Indonesia menjadi nomor 1 di dunia. Itu rada, ya itu mimpi yang bagus gitu. Cuma menurut gue nggak konkret aja gitu. Atau mungkin lu punya pendapat sendiri-sendiri. Sekarang mulai dari yang paling tua. Sekarang mulai yang paling tua ya. Oke. Karena pertanyaan berat ya. Oke. Jadi menurut gue pribadi ya, caleg muda ini apakah ada motif tersendiri? Sebenarnya itu bisa dilayangkan oleh orang yang ahli politik gitu. Karena entah tujuan partai politik ini nyalonin pemuda-pemudi untuk memenangkan pemilihan atau untuk mengayomi masyarakat, kan itu pertanyaannya kan. Cuma ada sisi bagusnya sih kenapa harus pemuda gitu dan kenapa dibutuhkan pemuda, karena di dunia politik kita, negara kita itu butuh tokoh-tokoh baru, itu yang pertama. Dan kedua, menurut gue pribadi mungkin pemuda-pemuda ini juga mempunyai rasa cinta NKRI gitu. Di satu sisi mungkin mereka memiliki cinta NKRI untuk menjadikan, karena pemuda ini kan yang lebih menguasai dunia digital kan, komunikasi digital zaman sekarang. Nah jadinya apa yang relate sama keadaan milenial atau mungkin pemuda di zaman sekarang bisa ibaratnya bisa dijembatani oleh para pemuda-pemuda ini, seperti itu. Setuju. Mungkin kalau dari aku balik lagi ya, motif dari si caleg muda ini seperti apa. Nah kalau misalnya si caleg ini punya idealisme yang kuat, mungkin si caleg muda ini nggak ada salahnya, fenomena caleg muda ini nggak ada salahnya. Tapi kalau balik lagi motifnya ternyata hanya untuk menaikkan suara partai, menurutku itu merupakan motif yang ngawang-ngawang gitu, istilahnya. Oke, jadi emang sebenarnya ya, ini pembicaraan kita kan memang asumsi kita masing-masing aja. Kita nggak ada yang tahu sebenarnya motif dari caleg-caleg muda itu apa kayak gitu. Ada yang murni dari niatnya ataupun ada yang memang ada dorongan dari lingkungan sekitar, ya itu kita nggak tahu kayak gitu. Yang jelas yang kita tahu mereka berusaha memberikan apa yang mereka punya gitu, mengorbankan diri mereka untuk memberikan sesuatu untuk negara kayak gitu. Betul. Lebih baik kita asumsikan seperti itu daripada kita berpikiran negatif kayak gitu. Karena nggak bakal pernah ada habisnya kayak gitu. Nggak pernah ada habisnya. Namanya manusia ya kan. Iya. Menarik. Memang fenomena ini sedang marak-maraknya karena tahun depan gitu. Dan persiapannya itu kalau misalkan gue lihat ya, bahkan beberapa teman-teman gue juga ada yang mencalonkan diri kayak gitu. Dan itu persiapannya udah mulai dari sekarang, pergerakan udah mulai dari sekarang, bermacam-macam partai yang mereka ikuti kayak gitulah. Oke, terus melihat fenomena pemilihan tahun depan, kira-kira caleg muda itu harus apa nih menurut kalian? Langkah-langkah yang mungkin tepat gitu, ataupun menurut kalian aja ya. Semoga apa yang mereka gagas ataupun mereka tawarkan kepada masyarakat itu bisa tepat sasaran kayak gitu. Oke, sekarang dari yang muda dulu. Ganti-gantian ya. Mungkin kalau dari aku ya, sebagai anak muda juga. Nah, caleg-caleg muda ini bisa nih bawa gagasan yang berani beda sama mungkin caleg-caleg yang istilahnya kayak udah
terlalu butut lah untuk berada di DPR gitu. Nah, mungkin si caleg-caleg muda ini lebih memperkuat gagasan yang mungkin baru atau seperti mungkin digitalisasi atau hal-hal yang berbau milenial atau seperti itu. Mungkin selanjutnya caleg-caleg ini bisa memperkuat personal brandingnya ya, yang dekat dengan anak muda, kayak bisa mendengar keluh kesah dari mahasiswa begitu. Sehingga keberadaan caleg muda ini bisa mewadahi latar belakangnya dia sendiri gitu. Yang mana dia sendiri itu kan juga berasal dari kalangan muda. Tentunya mereka harus menyuarakan aspirasi anak-anak muda begitu. Mungkin dari Bung bisa ditambahin. Oke, terima kasih Bung. Menurut gue pribadi ya, jadi pemuda itu dari zaman Bung Karno sebenarnya itu kan udah dikaitkan dengan politik. Pemuda dan politik adalah hal yang pasti berkaitan gitu. Pemuda ini kan dari zaman mungkin era reformasi juga, dulu kan pemuda juga selain politik praktis, mereka juga berperan dalam demonstrasi seperti itu kan. Jadi pergerakan politik pemuda ini memang menjadi salah satu yang sebenarnya kalau dibilang kenapa sih sekarang banyak yang kayak gini, justru bagus. Karena di satu sisi kalau emang niatnya untuk menjadikan para pemuda ini melek mata, itu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Apa yang harus dibawa nih oleh para pemuda? Mungkin menurut saya pemuda ini karena ada yang namanya jiwa muda gitu ya. Kita juga sebagai pemuda ngerasa apa yang dipikirin sama kaum yang lebih tua itu merupakan janji-janji yang manis seperti itu. Cuma berkaca dari Menteri Kemenpora yang baru itu kan megang lebih ke arah nggak perlu deh janji manis, tapi lebih ke arah aksi. Gimana contohnya? Ada satu rakyat yang bilang nanti postingan di IG-nya lebih banyak prestasi dari atletnya daripada si muka menterinya. Nah itu kan. Jadi kan menterinya nggak usah banyak favifu, tapi langsung kayak nih, lu lihat sekarang IG Kemenpora udah isinya muka atlet semua, nggak ada muka gua, gitu loh. Jadi Benar. mungkin kedepannya harapan gue sih ke arah para pemuda ini yang akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif, mereka bisa menyuarakan nggak cuma sekedar meme kosong belaka gitu, cuma ada target yang emang realistis dan juga apa ya, benar kata Zikri tadi ya, di dunia digital tuh harus lebih dominan karena pasarnya era milenial sekarang 4.0 juga atau mungkin 5.0 ya sekarang. Nah itu udah mulai ke arah sana sih, dan bukan berarti pasarnya cuma orang-orang yang melek digital doang bukan, tapi lebih ke arah di bawah santai gitu loh. Jadi nggak usah janji manis yang terlalu berlebihan, cukup konsisten, terus pegang kata-katanya, tanggung jawab, amanah, jangan mementingkan partainya masing-masing, tapi lebih mementingkan apa yang emang mereka bawa amanah dari rakyat, seperti itu. Boleh. Keren ya tanggapan dari Bung di sini semua. Tapi Biasa itu menjadi mulai tengil nih. Iya. Tapi memang pernyataan Bung Sopyan tadi ya, itu sebenarnya menjadi dilema juga tuh. Karena tentu sebagai calon yang dicalonkan dari sebuah dari partai ya, itu pasti jadi dilema juga. Apakah harus mementingkan kepentingan partai ataupun kepentingan konstituennya, yaitu rakyat kayak gitu ya. Karena kalau misalkan mereka juga nggak mau kayak lupa kulitnya dan lain-lain kayak gitu kan. Pasti mereka harus bisa memberikan untuk partainya karena partai sudah mengakomodasi mereka dan lain-lain. Nah itu menurut Bung Sopyan dan Bung Zikri tuh kayak gimana tuh? Kayak dilema antara kepentingan partai dan juga kepentingan konstituen. Oke, ini dari yang tua dulu. Dari yang tua Udah lagi. tua, Oke. udah tua. Kepentingan partai sama konstituen. Sebenarnya nggak ada permasalahan tentang muda atau tuanya di sini, karena muda, tua, wanita itu merupakan salah satu cara, maksudnya beberapa cara yang dipakai oleh partai politik untuk memenangkan pemilihan, seperti itu kan. Yang jadi permasalahan adalah apakah pemuda ini beneran kompeten atau dia nggak ada ngerti dunia politik tiba-tiba jadi calon, seperti itu kan. Nah,
kenapa pemuda urusannya sama mementingkan partai dan konstituen tuh lebih ke arah ini sih. Gimana sih pemilihan dari si partai ini transparansinya? Kan ada tuh partai yang bilang mereka kaderisasinya kekeluargaan. Kekeluargaan itu maksudnya seperti apa gitu kan, takutnya salah persepsi. Nah, kalau misalkan emang kekeluargaan, toh ya sepertinya kita juga butuh eh, spek-spek yang memang pemuda ini memiliki eh, intelek di dunia politik gitu. Dan juga kalau misalkan pemuda ini memiliki intelek di dunia politik, eh gue bisa jamin kalau misalkan pemuda ini bakal tahu gitu dunia politik di Indonesia, dan nantinya gak bakal ada yang namanya cuma kepentingan partai, meskipun di sidang DPR yang sebelumnya ada yang ngeceplosan kan. Ya. Kalau misalkan tunggu arahan ibu, Ibunya siapa tuh? aduh, Jangan-jangan ibunya yang di rumah. waduh, ibunya maksudnya, Ya, kan ibunya. orang tua. Bisa jadi. Masnya mainnya di pinggir jurang. Saya bahaya juga nih. Jangan gitu lah Mas. Maaf, no offense sebelumnya. Oke. Bung Zikri gimana? Mungkin kalau dari aku ya, ongkos politik mungkin harus kita tekan. Gimana caranya supaya ongkos politik ini bisa serendah-rendahnya? Mungkin bisa berbagai macam cara untuk menekan ongkos politik, sehingga si caleg ini nggak terbebani dengan ongkos politik yang berat, dan juga ketika ongkos politik ini berat, itu akan otomatis akan ditanggung oleh partainya, karena partainya juga punya tujuan untuk memenuhi suara lah gitu. Oh, jadi ibaratnya biar nggak ada utang budi lah sama partai. Iya, bener. Oh, gitu. Balik lagi ke utang budi. Betul. Kalau misalnya ongkos politik bisa kita tekan, otomatis si caleg ini bisa lebih bebas bergerak di dalam DPR di Senayan gitu. Oke, tadi kalau misalkan ngomongin ongkos politik ya, sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin realistis ya, itu kayaknya emang mau nggak mau ya namanya nyalon itu kayak rahasia umum gitu ya. Rahasia umum. Kita nggak tahu, mungkin setiap calon itu pasti punya nominal ataupun referensi dalam partai, dalam berkampanye yang berbeda-beda gitu. Ada yang mengeluarkan banyak banget, ada yang mengeluarkan banyak saja gitu. Tapi mungkin nggak bisa juga kalau misalkan kita bilang sedikit kayak gitu ya, karena memang pasti sulit. Dan itu memang yang sasaran yang mereka itu ya bisa masuk ke berbagai macam lapisan masyarakat. Ya biasanya juga perlu biaya dan lain-lain kan, akomodasi, terus juga biaya kampanye, entah itu masang billboard dan lain-lain, itu kan diperluin gitu ya. Tapi memang kalau misalkan kita bahas tentang caleg muda ini berarti tidak bisa lepas dari sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang baru, sesuatu yang up to date gitu ya. Makanya biasanya kalau misalkan aku coba ngasih pendapat ya, caleg-caleg muda ini sebenarnya bisa banget gitu memanfaatkan sesuatu yang mereka punya ataupun powernya dia itu di bidang teknologi dan lain-lain kayak gitu. Bidang teknologi, media dan lain-lain itu mereka bisa lebih paham kayak gitu. Karena mereka itu yang tahu tren, mereka mungkin dia duluan yang main TikTok daripada nyokap bokapnya kayak gitu kan. Betul. Ataupun oh nih nyokap bokapnya baru tahu TikTok dan lain-lain, tapi dia udah main, udah tahu kayak gitu. Artinya mereka nih punya literasi yang baik tentang digitalisasi dan lain-lain kayak gitu. Atau bahkan kita udah nggak bisa ngomong sekarang digitalisasi ya, karena emang digital itu sudah hidup bersama kita gitu. Ada AI dan lain-lain, ataupun di sini ada yang nyontek pakai ChatGPT juga udah wajar kayak gitu ya. Wajar sekali. Wajar sekali. Wajar, Itu namanya dosen hidup juga. bersama teknologi. Benar. Namanya kita memanfaatkan teknologi ya, itu oke banget kayak gitu. Oke, menarik sekali. Selanjutnya, menurut kalian ya, itu caleg muda itu punya peluang yang besar gak menurut lo untuk menduduki entah itu DPR atau DPRD gitu ya? Karena kalau misalnya kita berkaca pada tahun 2019 itu kalau nggak salah ya, dari hasil data yang gue dapat dari salah satu channel YouTube itu ada sekitar mungkin 18 apa 19 gitu anggota legislatif di DPR RI yang memang tergolong muda, dan itu lumayan nggak sebanyak itu ya, nggak sebanyak yang kita kira juga kayak gitu. Dan mungkin sekarang kalau misalkan gue lihat itu kayaknya bisa makin banyak kayak gitu. Nah menurut kalian nih,
itu mereka punya peluang yang lebih besar nggak menurut lo untuk tahun depan, tahun 2024 ini? Oke, mungkin kalau menurutku ya, karena demografi kita juga berubah dan pemilih muda itu bisa dibilang akan meningkat di tahun berikutnya. Mungkin akan lebih besar kesempatan buat caleg muda yang menawarkan istilahnya gagasan yang revolusioner buat masuk ke DPR. Kenapa? Karena eh, pemilih muda ini bisa dibilang lebih dalam tanda kutip rasional daripada pemilih-pemilih yang rada tua gitu. Karena mereka juga melek informasi, terus update juga tentang hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Nah, karena pemilih muda ini di tahun mendatang akan lebih banyak, menurutku lebih besar peluangnya, begitu. Oke, ini kemungkinan ya, apakah lebih besar atau gimana? Kalau misalkan dibahas dari kebutuhan si KPU-nya sendiri atau ya komisi yang membahas tentang pemilu lah. Mungkin dari berita yang aku baca di TV One tuh justru sekarang Jangan nyebut merek TV dong. oh iya. Dari Ini juga nggak ada merek ya? Oh iya, nggak ada merek. Aman ini. Aman. Hanya ini yang ada merek. Iya. Jadi ada berita yang dimana menyebutkan komisi tersebut juga sekarang lagi krisis caleg pemuda dan wanita. Justru kita nih banyak lingkungan kita yang mungkin yang terdekat atau teman-teman kita yang menjadi caleg muda, akan tapi malah di sananya justru krisis seperti itu. Berarti kan di sini ada pertanyaan, apakah memang pemuda ini dikasih slot yang lebih banyak pada pemilu 2024 ini karena tujuannya untuk mengambil hati atau mungkin bisa persuasif ke arah kaum milenial atau bagaimana gitu kan? Justru menurut aku karena pemuda yang milih juga nantinya banyak pemuda yang akan masuki fase mereka memilih calon legislatif nantinya, bisa ada kemungkinan kalau misalkan pemuda ini mempunyai persentase yang lebih banyak dibanding tahun pemilu yang sebelumnya seperti itu. Kan tahun sebelumnya ada Tinatun ya kalau nggak salah, dan beberapa caleg lainnya. Mungkin kedepannya entah Dede Sunandar atau siapa yang akan menjadi aleg berikutnya, tapi kan karena banyaknya atau kebutuhan dari komisi ini untuk pemuda dan wanita, mungkin nantinya akan menjadi suatu hal yang fresh gitu di dunia pemilu 2024, di mana kita memiliki calon-calon pemuda yang memang kompeten dan juga tolong ya mungkin kita kenal juga. Jangan yang karena ini siapa nih yang kita kenal juga dan kita tahu nih track recordnya, itu bakal poin plus banget sih buat pemuda ini. Menurut gue sih kayak gitu. Oke, jadi ada kursi yang harus diisi lah ibaratnya seperti itu ya. Kalau misalkan kita berkaca pada tahun 2019. Oke, ini salah satu pertanyaan yang menarik banget. Dan ini kontroversial mungkin. Enggak kontroversial, mungkin kalian punya pendapat yang mungkin kurang lebih bakal sama nih. Privilege itu sengaruh apa gitu? Apakah anak muda yang memang murni hanya ingin mengabdikan dirinya punya kesempatan tanpa dia punya kedekatan politik, istilahnya kayak gini, entah dia keluarga atau sanak saudaranya memang anggota partai dan lain-lain, itu mereka tuh punya kesempatan apa enggak, dan sengaruh apa privilege itu? Oke, dari gue. Oke. Privilege itu sengaruh apa? Privilege itu menurut gue adalah alat yang bisa disebut alat untuk membantu. Sengaruh apa? Balik lagi deh, politik itu kan maksud dan tujuan ya. Dan kalau misalkan ada satu privilege dari orang tuanya atau kenalannya tentang politik ini, dan apakah itu sangat berpengaruh, menurut gue itu salah satu hal yang lumayan berpengaruh, karena maksud dan tujuan di sini kan bukan cuma pribadi dari personalnya kan, tapi dari mungkin entah dari partainya atau bagaimana. Akan tapi privilege itu bukan satu hal yang harus kita titik beratkan atau garis bawahi di sini. Oh, karena di bawah ini makanya dia bisa jadi ini. Mungkin aja dalam proses pemilihannya dia juga belajar dulu gitu dalam dunia politik, atau mungkin ada orang yang emang benar-benar kompeten nih
dia ditarik sama partai politik kan bisa kan. Banyak juga kejadian kayak gitu. Jadi menurut gua privilege adalah ibaratnya cuma kayak iya dongkrak aja lah yang bisa ngedongkrak pemuda ini lebih cepat terdengar suaranya oleh masyarakat Indonesia atau bisa juga pemuda ini lebih lebih kenal oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Kalau misalkan privilege ngaruh oleh pemilihan atau enggak, mohon maaf aku bisa bilang enggak lagi. Karena kan kita bisa tahu nih partai-partai politik di Indonesia seperti apa gitu. Jadi balik lagi ke orangnya, balik lagi ke personalnya. Menurut gue seperti itu. Oke, mungkin aku sedikit berbeda ya dengan dengan pernyataan Bung tadi. Kalau dari aku sendiri, privilege itu sangat berpengaruh dalam tingkat keterpilihan si anak muda ini tadi. Kenapa? Karena ketika si keluarga si caleg muda ini memiliki kedekatan politik, secara tidak langsung dia akan terpengaruh oleh pembicaraan di dalam keluarganya yang mengakibatkan tumbuhnya kesadaran politik dari si caleg ini tadi. Ini dalam hal positif ya. Dan kesadaran politik ini akan mendorong si pemuda tersebut bisa jadi dalam ke arah yang lebih positif terkait memandang isu-isu politik seperti itu. Kalau di sisi negatifnya, privilege ini ya tetap berpengaruh karena bisa aja si caleg ini mempunyai kekuatan politik atau kekuatan ekonomi yang mumpuni keluarganya. Otomatis si caleg ini mempunyai relasi atau kenalan yang lebih luas begitu. Seperti misalnya si caleg ini bapaknya punya pabrik nih di Kalimantan. Nah, dengan si bapaknya punya pabrik ini, otomatis dia juga punya istilahnya ceruk suara ke buruh gitu. Nah, dia mungkin bisa untuk meraih suara buruh dengan iya benar, dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang pro buruh di perusahaannya. Nah, otomatis dengan itu dia punya hati si buruh yang tempat ia bekerja tadi, dan buruh-buruh ini tentu juga punya keluarga dan punya teman gitu. Nah, dengan itu mungkin si caleg muda ini yang mempunyai kekuatan politik dan kekuatan ekonomi yang lebih kuat akan meraih suara yang lebih besar begitu. Kalau dari aku begitu sih. Oke, menarik ya. Jadi ada dua pandangan yang berbeda. Yang satunya bocah-bocah biasa bisa juga ya kan, bisa juga. Tapi kalau dari Bung Zikri tadi bilang kalau misalkan privilege itu sebenarnya emang seberpengaruh itu ya. Relasi kemampuan ekonomi ya kan, mempengaruhi mungkin dari kampanye juga dan lain-lain ya. Benar. Itu fair-fair aja, semuanya boleh berasumsi. Dan mungkin sebagai penutup, harapan apa sih untuk caleg muda? Bisa nggak sih menurut kalian itu bisa ngebawa Indonesia ataupun daerahnya itu, daerah yang dia wakili ya, itu menjadi lebih baik ke depannya? Oke, harapannya untuk caleg muda ini balik ke yang topik awal tadi, mungkin lebih ke arah memanfaatkan apa yang menjadi kelebihan yakni di kaum pemuda karena teknologi dan dunia digital. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis, tapi nggak apa-apa banget karena di sini gue bakal ngelanjutin. Menurut Bung sekalian, ini sebagai penutup ya. Oke. Harapan apa sih buat para caleg muda? Apakah beliau yang mencalonkan ataupun nanti menjadi anggota legislatif itu bisa memperbaiki ataupun membawa harapan-harapan dan program maupun angan-angan yang mereka berikan kepada rakyat itu bisa tercapai gitu. Oke. Ya harapannya semoga bisa membawa negeri ini menjadi lebih baik lagi. Karena dari statistik kan partai yang paling banyak pemuda itu ada Partai Garuda.
Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Bukan promosi partai, Benar, ya, benar, promosi benar. partai. ada Partai Garuda, PSI dan sebagainya. Kita kasih tepuk tangan dulu, kita tepuk tangan. Kita kasih. Harapannya ya karena ada satu apa ya ibaratnya ada satu titik mudanya ini semoga bisa menjadi darah segar juga di dunia perpolitikan, bisa nggak tutup kuping lah sama suara rakyat, dan jangan karena konteksnya muda yang didengar cuma pemuda doang gitu, tapi butuh juga suara-suara dari beberapa kaum yang lain seperti itu. Dan juga semoga harapannya pemuda-pemuda ini bisa menjadi harapan bangsa dan apa ya ibaratnya membawa perubahan ke arah sistem seperti itu. Apa yang terjadi di dunia perpolitikan Indonesia untuk saat ini dan ke depannya yang bermanfaat bagi negeri kita seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin aku mau nambahin ya. Aku setuju sama yang disampaikan Bung tadi. Kalau harapan aku sih simple ya. Lebih kepada ide-ide baru yang ditawarkan ke bangsa kita, Indonesia. Nah, gimana ide-ide baru ini harapannya bisa membuat arah bangsa kita ini lebih terbarukan gitu, nggak stuck di misalnya dengan situasi konteks yang mana gitu. Nah, diharapkan caleg-caleg muda ini dapat membawa konteks baru di dalam perpolitikan Indonesia. Mungkin dari aku begitu saja. Oke, tadi kita udah ngobrolin tentang pendapat masing-masing tentang caleg muda, dan mudah-mudahan teman-teman di sini ataupun Bung dan Sarina yang ada di rumah itu bisa tersampaikan gitu, terpantik dan jadi lebih pengen tahu lagi, ataupun teman-teman yang nyalek itu bisa kayak oh ternyata ini saran-saran. Ya, emang kita kan merupakan konstituen mereka juga ya kan. Kita hanya menyampaikan aja kayak gitu. Benar. Sekali lagi maaf ada kesalahan teknis ya guys ya. Oke, mungkin sekian pembahasan dari kami. Semoga bisa bermanfaat buat yang nonton. Amin. Semoga bisa berguna buat semuanya. Amin. Tapi sebelum kita selesai, kita mau jargon dulu. Mereka Gemeri Jaya, Marhen menang. Marhen. Jadi sekarang kita ntar milihnya Anies, Ganjar, atau Prabowo. Aku nggak ikutan nih. Cabut.